wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa gambaran yang ada, bagaimana cara menggunakan buku yang ada di kelas 8 ya. Kita lihat, ini adalah penampakan buku. Cover pertama, ada berapa tokoh ini? Ada Bapak Guru, Ibu Guru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 siswa. Jadi mulai unit 1 sampai unit terakhir nanti kita akan terbiasa dengan semua karakter yang ada di sini. Coba kita lihat di bawahnya. Siapa saja mereka ya. Kita masuk ke daftar isi anak-anak. Di daftar isi ini nanti kita akan menyelesaikan 12 tema, 12 chapter ya, di mana 6 chapter ada di semester 1 dan 6 chapter ada di semester 2 ya. Kita pertama nanti kita akan di chapter 1 bertema It's English Time. Ya, coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, kita lihat lagi ya. Oke. Kita lihat di sini. Chapter 1. It's English Time. Di sini ada kalimat, we will learn to get attention, to check if we are understood, to show appreciation to others, and to tell what we or other people think or something. To get attention artinya bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi kita meminta perhatian kepada orang lain. Ungkapannya nanti seperti apa saja akan kita temukan di percakapan di bawahnya ya. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengecek jika kita itu sudah paham atau betul pada suatu pernyataan. Berarti mengecek pemahaman kita ya. Yang ketiga, to show appreciation to others, untuk menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Bagaimana kita menghargai kinerja orang lain, bagaimana kita memberikan ucapan selamat pada karya orang lain, itu yang akan kita pelajari. To show appreciation. Appreciation means penghargaan. To tell what we or other people think of something, untuk menceritakan, mengatakan apa yang orang lain pikirkan tentang sesuatu. So di sini kita meminta pendapat orang lain, bagaimana kita memberi pendapat kita kepada orang lain ya. Jadi ini adalah tujuan yang harus kalian kuasai nanti di chapter 1. Now kita lihat sekarang. Ini yang ada di gambar tadi ya, di halaman pertama. Kita harus kenal betul dengan karakter-karakter yang ada di sini. Yang paling mudah untuk kita hafal adalah Siti, karena Siti memakai veil, blue veil ya, blue veil ya. I'm Siti. So anak yang berkepang 2 ini namanya Dayu. Sedangkan anak yang mempunyai rambut keriting ini namanya Edo ya. Yang rambutnya lurus dengan poni terbelah 2 ini tidak dikuncir namanya Lina ya. Dan yang rambutnya lurus dengan banyak poni yang poninya agak keriting ini namanya Benny. Dan yang polos ini ya, poninya polos tapi tidak keriting lurus, ini namanya Udin. Nah, sehingga kalau kita sudah hafal masing-masing orang di sini, nanti kita bisa menyebutkan siapa yang mengatakan begini, siapa yang mengatakan begitu dalam percakapan berikutnya. Kita lihat sekarang. We will play the role of the student and the teacher in the conversation to get other people attention. Dalam percakapan ini nanti kita akan melihat bagaimana ibu guru meminta perhatian kepada anak-anak. Coba kita baca pada pictures 1 ya. Everybody, may I have your attention please? Yes mom. Yes mom ya. Kemudian from now on, we will use English in our English class, okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? We will use English in our class. Pada 2 gambar yang ada di sini, masing-masing percakapan bisa kita berikan pembelajaran. Yang pertama,
Guru meminta perhatian anak-anak dengan mengucapkan kalimat, "May I have your attention, please?" Maka ini adalah kalimat asking for attention, ya. Bagaimana cara meresponnya? Yaitu menggunakan kata yes, mom. Berarti kita sudah memberi pada ibu guru itu perhatian, ya. Sedang percakapan yang kedua, kalau kita lihat, from now on we will use English in our English class. Dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Kalimat ini diulang lagi. We will use English in our English class. Siti, what did I say? Apa yang aku katakan? Kata what did I say juga merupakan ungkapan meminta perhatian kepada Siti. Ya, dan untuk mengecek pemahaman Siti akan membuat kalimat repetition, ya, namanya repetition sentences, ya. We will use English in our English class. Ini pada kalimat gambar 2 menjelaskan tentang bagaimana ibu guru meminta perhatian kepada Siti dengan mengucapkan, Siti, what did I say? Dan bagaimana Siti merespon, mengecek pemahamannya, memberikan pemahaman pada apa yang diucapkan gurunya, yaitu dengan kalimat repetition atau kalimat pengulangan, yaitu we will use English in our English class. Oke anak-anak, ini pada halaman pertama. Cara begitulah nanti yang akan kita pelajari sampai pada unit terakhir, ya. Kita lihat halaman kedua. Di halaman kedua kita ada kata observing dan asking question. Kita mengamati dan juga asking question, bertanya. Kita lihat di sini ada apa di gambar 3. Right. From now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Siti menjawab, yes, mom. Ya. Dari kalimat ini, ibu guru menegaskan kembali. Mulai dari sekarang, kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Everybody, what do you think? Are you ready? Kata everybody, what do you think? Ini menanyakan pendapat, ya, menanyakan pendapat kepada siswanya, apakah mereka, bagaimana pendapat mereka kalau dalam kelas bahasa Inggris itu mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk menanyakan kesiapannya, Bu Guru mengucapkan kata, are you ready? Apakah kalian siap? Nah, ini yang keempat, kita lihat gambar 4. What do you think, Edo? Are you ready? Bagaimana menurutmu, Edo? Apakah kamu siap? Yes, Mom, I'm ready. Ya, Bu, saya siap. Dalam gambar keempat ini, Bu Guru sedang meminta pendapatnya Edo. Apakah Edo sudah siap menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas bahasa Inggris? Dan Edo mengatakan, I am ready. Berarti Edo is ready to use English in English class. Nah, oke, kita langsung ke gambar 5. Attention please, attention please. Yes, mom. Yes, mom. Nah, from this conversation, we know that the teacher asked students attention by saying, attention please, attention please. It's mean, yang artinya mohon perhatiannya, dan anak-anak mengucapkan kata yes, mom. Nah, itu ya. Itu di gambar ke-6 sekarang. Kita lihat. Attention please. Now let's say it together. Yes, we are ready. We will use English class. We will use English in the English class. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Bu Guru menegaskan kembali sambil meminta perhatian kepada semua siswa dengan mengajak, ini kata ajakan namanya. Now let's say it together. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama. Ini adalah kalimat mengajak, ya.
Yes, we are ready. We will use English in the English class. Sedangkan kalimat ini, yes, we will in English class adalah merupakan kalimat gimana kita menegaskan kembali kepada anak-anak, ya, untuk menyatakan bagaimana respon siswa, apakah mereka paham. Mengecek pemahaman ini, mereka mengucapkan kata, yes, we are ready. Ya, kami siap. We will use English in the English class. Kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Okay, come to the next pictures. 7 pictures. This is the conversation between Dayu and Bu Guru, ya, with the teacher. Hey Dayu, stop doing that, please. What do you think? Are you ready to use English in the English class? Ibu guru mengatakan mungkin karena Dayu kurang perhatian sehingga sedang sibuk dengan menulis atau apa, ya. Kemudian Bu Guru meminta perhatian Dayu dengan mengatakan, "Hey Dayu, stop doing that. Berhentilah melakukan itu." What do you think? Bagaimana menurutmu? Are you ready to use English in this English class? Apakah kamu siap? Karena Dayu tidak memperhatikan gurunya, dia mengungkapkan rasa penyesalannya dengan mengatakan, I'm so sorry, Mom. Yes, I am. Okay, good. Next in the pictures 8, ya. Edo, say it again loudly. Edo, ucapkanlah sekali lagi dengan keras. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Tanpa Bu Guru mengucapkan seperti yang peringatannya kepada si Dayu tadi, Edo langsung karena dia concentrate. He focuses on the teacher's explanation. Ya, Edo, say it again. Edo ucapkan sekali lagi dengan keras. Edo mengucapkan, ya Bu, kita siap. Kita akan menggunakan English di dalam kelas bahasa Inggris, ya. Jadi itulah anak-anak materi kita pertemuan pertama, yaitu meminta perhatian kepada orang lain dan memberikan perhatian kepada orang lain. Bagaimana kita mengecek pemahaman orang lain dengan menggunakan kalimat-kalimat pengulangan atau repetition sentences, dan bagaimana siswa-siswa memberikan perhatian mereka dengan menjawab bahwa melalui pengulangan juga, yes ma'am, kemudian mengulangi pernyataannya oleh gurunya, dan yang ketiga yang say sorry, ya, mengucapkan penyesalannya karena kurang perhatian, ya, this is say sorry, I'm sorry ma'am, I didn't hear you, saya tidak mendengarmu, dan sebagainya. Nah, inilah ungkapan-ungkapan pada pertemuan pertama ini yang akan kita pelajari. Satu, yang pertama adalah tadi yang kalau kita rangkum lagi, ada kalimat bagaimana kita meminta perhatian kepada orang lain, ini, ya. Everybody, may I have your attention please. Kemudian ada kalimat from now on we will use English, ini kalimat penegasan, ya. Kemudian menanyakan pendapat, what do you think Edo? Kemudian meminta perhatian lagi, attention please, ya. Kemudian ini meminta perhatian lagi, ini juga stop doing that, kata perintah, ya, karena masih sibuk sendiri Dayunya. Kemudian ada kalimat regret, kalimat penyesalan, ya, I'm so sorry, ini kalimat penyesalan. Kemudian meminta lagi mengecek pemahamannya itu dengan diminta untuk mengucapkan kembali dengan keras, dan dijawab itu dengan kalimat repetition. Okay, class, I think it is enough for today. Please learn, buatlah rangkuman dari yang kita pelajari tadi, mulai dari halaman 1, ya, halaman 3 tadi, mengenali karakter-karakter, kemudian halaman 1. Halaman berikutnya yaitu percakapan mulai dari gambar 1 sampai gambar 8. Kamu bisa membuat rangkuman di buku catatanmu. 1, ungkapan apa saja yang kita gunakan untuk meminta perhatian orang lain. Nomor 2, ungkapan apa saja yang kita berikan, yang kita ucapkan untuk menjawab atau memberikan perhatian kita kepada orang lain. Yang ketiga, ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan
untuk meminta pendapat orang lain ya. Kemudian ungkapan apa saja yang bisa kita berikan untuk mengecek pemahaman kita ya. Oke, terima kasih anak-anak. Besok kita akan lanjutkan pada gambar berikutnya yaitu gambar 9, 10, 11 sampai 11 saja ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.